Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Masalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Nama ba'du. Wong NU seneng ibadah sing akal-akalan. Nah, ibadah wong NU mulai nisfu Sa'ban sampai sing jelimet. Kulo niku lho jujur mawon iki. Wong paling bingung wong alim sing jelas nak nyangkut ibadah. Sampai nak ngaji muin, kaya apa muin ngeritik sholat nisfu Sa'ban nggih mboten? Nggih mboten. Sementara kita sebagai NU di tradisi sholat nisfu Sa'ban. Aku bolak-balik matur sesuatu itu ana aturane. Misalnya ngeten. Sampean sedekah nganggo dhuwit koin 100 ripis. Iku rapati disenengi mbek pangeran. Mergo kowe rapati seneng dhuwit 100 ripis. Disedekah sing ditampa sing kowe wis ana senenge. Misalnya 1000 atau 2000 tambah kue seneng tambah ditompo. Jadi kue ora jadi sedekah kudu ana faktor disenengi. Misalnya sedekah ning santri sego mambu gede jeneng ora seneng. Itu sami kalian arti ayat doa atal mala ala hubbihi. Jadi nak sedekah sing wis ana senenge. Paham ya? Mergo nak kowe ora seneng sesudah kau nunggu tenang. Mereka ini kan sebab ini juga ngeten wonten sahabat sing setengah medit. Jadi nak panen kurma sing elek-elek disudah kau nunggu. Nah sing apik tinggu dewi. Terus keturunan ayat ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum bi akhirihi illa an tuhmidu fi. Kowe nak sedekah ya sing apik, sedekah kok sing elek. Umpama posisi sebagai penerima, ke nomor ambek merem. Umpama posisi kowe wong melarat dikai sedekah sego mambu ke nomor ambek merem. Wala tayammamul khabitha minhu tunfikuna walastum bi akhirihi illa an tuhmidu napa fi. Jadi pokoke walhasil sedekah atau apa sing kowe sono seneng. Ya sedekah bisa saged duwe amal apa sing ana seneng. Ini ngoten maksudnya meneh. Langsung telu ngono. Cuk. Dapat warna-warna mesti ujube to. Misale ngeten lho, contoh gampang. Kula badhe haji. Terus PD, mergo al hajil mabrur ra salahu jazaa'un ilal. Nek haji ku mabrur ya swarga. Tapi urusane untuk swarga kan ngenteni sifat mabrur. Ya artinya kan paling gak kita harap swarga ngenteni bener-bener haji kita napa? Kurang ngerasa mabrur tok wis sujud yo. Nggih mboten. Lha kan sami to nggih. Semua janjine Allah tenggene manusa mesti dibarengi sifat. Artinya cara sakniki kriteria. Misalnya al hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal. Ra nyebut mabrur. Berarti ketika ke arah paru swarga, berarti ke kan GR rujuk kaji mabrur. Padahal dereng mesti napa? Mabrur. Salat nggih ngoten, nak wong nglakoni salat ngene-ngene iku diganjar ngene. Tapi urusane untuk menjadi itu ana syaratnya iku qataflahul mukminun, ana sifate alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sekali ndak khashi'un mlebune ya fawaidul lil musallin alladzina hum an salatihim. Jadi masalah utama kita itu sing paling enak mboten ngoten, mun ngatur kula. Paling enak misalnya ngeten. Haji mabrur walasane swarga. Tapi nek sampean eling Allah. Ya Allah, kula jenengan takdir haji. Impun. Sampean tuh enggak wajib kok ya, arep-arep pahala itu kan sesuatu yang tidak wajib. Allah sendiri yang janji. Ya terserah Allah. Kita sendiri kan enggak wajib melakukan apa? Arep-arep. Kan gak ono ning Quran kuwi kudu arep-arep kan mboten ana. Sing ono perintah ki sing ikhlas. Makanya ketika ada sekarang Wahab Zakaria Al-Ansari, kenapa muni lillahi ta'ala itu tidak wajib jadi syariat? Usolli fardhu zuhri lillahi ta'ala, usolli fardhu maghribi lillahi. Karena kata usolli, saya sholat itu kalau nggak diakhiri lillahi ta'ala rawan ujub. Ini mau gue berniat kan udah. Jadi usolli fardhu zuhri ben wong niat. Tapi nek saya niat ujube tetep kudu dilangi lillahi ta'ala. Sholli fardhu asih kudu ditutup lillahi to. Nek gak ngono mendasem gede. Jadi rumahan ning pun ulama mulai istijat oleh bunuh kadun nafsi ku mun
Muntah ngamek tuh Ben. Itu semangat keluarga seperti itu karena mendengar dari. Mboten aku ikhlas malah seneng Allah tiba jadi. Berarti ya ijen ndak apa kok semangat. Lah nek sampean semangat krono janji-janji iku mau kok nak rame-rame tapi ora ayem. Ora kelar suwe maksudnya ngono. Bagi saya nak nyuwun itu. Tapi bayang none husnul khotimah itu ampun kok terus mlebu swarga tapi itu khotimah itu kan Nabi nyebut mangkana akhiru kalam la ilaha illallah napa taala. Jadi husnul khotimah itu akhir hayat kita itu menyatu iman kalian Allah Subhanahu wa taala. Mangkana akhiru kalam la ilaha illallah taala. Sebab itu temuin nak wonten keterangan ngeten. Di misalnya tiang badhe mati, wis kelar-kelar, muni Allah. Itu jangan sampai diajak ngomong yang lain. Pemenang kan tanda tangan sertifikat. Mergo nak sampai dikon ngomong liya itu nanti kata Allah tidak akhiru kalamihi. Berarti kata Allah tidak sebagai akhir kalami. Dan misalnya ngeten. Pemenang kiai tong juga be mati. Baru ini Allah terus dileng Pak pasti pondok waris sinten Pak. Dan misalnya akhirnya nyebut Zaid, berarti akhirnya kalamihi kan Zaid, ora sida Allah. Dong sugih Pak, montor atau sawah sing bagian kidul, kali ini bagian sinten Pak. Anak iku bagiane Amar, berarti akhirnya kan gak Allah kata-katanya. Amar. Sebab itu husnul khotimah itu ngendikane muin diakali, disiasati. Nah, seorang sing sakarat wis muni Allah iku lereni. Akhiri semua pembicaraan dunia ben akhirul alamihi napa? Allah. Jadi husnul khotimah artinya akhir pungkasannya. Setelah akhir pungkasannya begini kok. Mangkana akhirul alamihi napa? La ilaha illallah dakhalal jannah. Terang ngomong ke mon terakhir masalah ini gua bid'ah niku pokoke nerangno bid'ah ku repot. Karena kau nak nerangno tenanan kaya wong alim terus sing bener Muhammadiyah. Wong NU seneng ibadah sing akal-akalan. Nah ibadah wong NU mulai nisfu Saban sampai sing jelimet. Kulo niku lho jujur mawon iki. Wong paling bingung wong alim sing jelas nak nyangkut ibadah. Sampai nak ngaji muin kaya apa muin ngritik salat nisfu Saban nggih mboten. Nggih mboten. Sementara kita sebagai NU di tradisi salat nisfu Saban. Sampai anak ngaji muin wah kaya apa ngritike kitab itu iku ning perilaku salat 10 Muharram wah entek ngamek. Wah hadis dzalika maudhu'atun entek ngamek. Tapi kita duwe komunitas di jamaah sing prilakune. Nerangno bid'ah ku soalnya sensitif. Ini kalau jawab ya, ini pertanyaan terakhir. Kalau jawab menyangkut bid'ah. Bid'ah itu persisnya kata bid'ah itu kan ngeten. Ala wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dalalah wa kullu dalalatin benar. Jadi asli redaksi Nabi itu ala wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kamu itu hati-hati terhadap hal-hal yang berbau baru. Berbau baru terutama yang terkait agama. Ini yang dimaksud Nabi man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Di agama kok mbok gawe-gawe nganggo aturan dhewe rad. Wa kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu mesti sesat. Yaitu memperbarui agama. Itu sesat. Wa kullu dolalatin bid'ah. Nah terus kemudian ketika era ulama, kata era Imam Syafi'i, era Ahmad Hanbal, yang dimaksud bid'ah itu apa? Tarifnya bid'ah. Ada yang mentarifi mengada-adakan sesuatu yang tidak ada zaman Nabi. Itu mesti bid'ah. Tapi kan sesuatu itu kalah mbek fakta. Misalnya mbek fakta ngeten. Zaman Nabi ku wong ngaji ora nganggo muin, ora nganggo wahab. Zaman Nabi ku wong perang nganggo pedang. Apa saiki ya perang nganggo pedang senajan musuh nganggo pistol. Mergo zaman Nabi nganggone apa? Pedang. Kita di satu era sing nak ngaji nganggo pulpen, nganggo kitab. Apa zaman Nabi ngaji nganggo jalalain? Sebab itu takrif
Mengadakan sesuatu yang tidak ada zaman Nabi ditambahi, mengadakan sesuatu yang tidak ada zaman Nabi dan sesuatu tidak Islami. Sebab itu terus dibalik. Ono bid'ah itu ada dua, ono bid'ah dolalah. Jadi wis gawe aliran sesat dan tidak Islami. Ya taruh saja kalau Indonesia ini ono aliran Ahmadiyah, so aliran sing aneh-aneh toh gitu. Ada bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah itu lama dulu kabeh nyontono kayak madrasah. Sistem madrasah itu kan nggak dikenal zaman ulama unas salaf. Tapi dipakai mulai periode Imam Haroman, Imam Juwaini, Imam Ghazali itu ada madrasah. Dan terus bid'ah itu berkembang terus. Nak sampean takok bid'ah, Mas Toriko ki bid'ah zaman Nabi ora ono wong dijak grudak-gruduk wiridan ning Pangdam, lapangan Pangdam Barawijaya. Istighosa kubra ning lapangan iki bid'ah kabeh. Apa tahu Nabi wiridan ning lapangan? Ora usah salat isu Sa'ban apa wae tak ora ono to nggih zaman Nabi. Jadi masalah utama kita nih ikhlas kalian betul. Salat isu Sa'ban misalnya. Selama diakhiri dengan lillahi ta'ala kan salat itu khairun maudhu'un fa'aksir aw akillah. Salat pokoke apik. Cek kowe mbok akeh-akehno cek mbok sithik. Pantangane salat namung wektu 5 kan. Fil awqat al makruh iku bar asar bar subuh zawalus samsi. Di luar itu mesti baik. Jadi salat yang mesti haram nu bar asar nganti surup, bar subuh nganti tuluus samsi karo pas surupe srengenge, pas zawal. Ini istiwa. Selain itu baik. Lah kemudian, nah ini sing mak dadi masalah kemudian ana amalan-amalan sing menunjuk waktu. Misalnya sholat nisfu Sa'ban, sholat Tasu'a, sholat Asyura. Tapi itu hakikatnya kan hanya penamaan. Saat kita sholat kan tetap lillahi ta'ala tuh. Misalnya usolli rok'ataini nisfa Sa'ban, tetap nopo lillahi ta'ala. Jadi menurut saya itu tidak masalah. Sing masalah itu ketika nanti kaifiyah sholat orang kaya zaman Nabi. Mulane nggih nyuwun sewu nggih. Tiang-tiang NU sing alim niku gedeng Muhammadiyah perkara tarawih kan tidak masalah jumlah 8 sebetulnya. Protes kenapa patang rokaat gak dipisah sampai tahiyat. Ya betul. Kiai-kiai ngalime lho nggih. Kan ndak nyoal jumlah 8 nih. Lho masalah jumlah kan bebas to nggih. Ulama ijma salat 2 rakaat yo ibadah, patang rakaat yo ibadah, 6 rakaat nggih. Lho nggih mboten. Fair mawon lho. Kan harus 20 kan untuk menjadi ibadah. Untuk menjadi ibadah lho. Untuk dikatakan tarawih harus 20, tapi untuk menjadi ibadah salat sunat mosok kudu 20. Lho beda ta nggih untuk dikatakan tarawih mbok papri keberatan ora. Untuk dikatakan ibadah salat itu kudu 20 rakaat apa bebas? Untuk dikatakan ibadah. Bebas kan? Saman salat 2 rakaat ibadah. Patang rakaat nggih ibadah, 6 rakaat ibadah. Wong as-salat khairun maudhu'un fa'aktsir aw aqil la dewe Nabi kan. Cuma kan wonten masalah sing ki NU rapati sering ki NU sing alim mboten masalah wolu niku. Kan wonten tradisi patang rakaat sak salaman. Dulu yang mereka ada sering napa? Patang rakaat sak salaman. Karena itu tidak ada zaman Nabi. Godawi Nabi as-salatu masna salat trene kali. Bahkan sing patang rakaate mesti dipisah mbek tahiyat. Tidak ada sholat patang rakaat gendeng itu enggak ada. Sholat itu mesti loro-loro. As-sholatu masna. Bahkan yang patang rakaat itu mesti dipisah mbek tahiyat. Tapi untuk orang pulau ora ono hadise, Pak. Nabi malah ning riwayat 8 to. Riwayat lho nggih. Wong tarawih mulai Sayyidina jadi nak sholat itu bebas. Untuk dikatakan sholat itu yang penting 2 rakaat atau patang rakaat dipisah mbek tahiyat. Jadi nak bid'ah aku repot, nerang bid'ah aku kabeh bid'ah zaman akhir ngaji nganggo mikir bid'ah. Mulane Mbak Mis Babangilan oleh nak rifi bid'ah kakean ngaji mik ya haram. Oh, boy bid'ah, tik ya bid'ah. Lah nak cara kiye mun kiye kaya kula bar alah gak fisik purna gak bid'ah. Gak pornografi. Lah masalah iki napa teknologi bogo ngaji ya kena, bogo pornografi ya kan kena. Wong alat ngono. Mikan ngoten to, buka joget ya kena, buka pidato ya kan. Nah, miki go dangdutan ya kena, go adzan ya kan.
Dan lagi misbah nak review ekstrim bid'ah. Dan lah nggo mik yo tetep bid'ah. Ayo repot yen nak ngoten iki kakan bid'ah. Mulane wonten tiyang sing rapati cocokin misbah nak nggih guyonan. Nak ngoten bid'ah sedanten Pak, nyekel dhuwit bid'ah nabi atau nyekel dhuwit. Nabi zaman dhisik dinar to. Masalah bid'ah itu kabeh bid'ah, macam erane ben. Nabi rene Pak Jaran, saya ben Pak Jaran. Wong anane sakniki mobil. Misalnya di rusunan Nabi mangan kurma, untukmu lidas tenan. Nah, menurut bid'ah mangan beras bid'ah, Nabi dari Lalu dari Imam Syafi'i umpama bid'ah ditarifi bebas, wong liyane Mekah bid'ah kabeh. Mulane wonten pertanyaan ya, dan jubah niku sunat ta ora? Rata-rata ulama usul fikih darani gak sunat. Kejubah pakaian Arab. Abu Jahal ning sejarah jubahan mboten. Lah sampean delok film-film Arab Saudi sing selingkuh sing Abu Jahal Abu Lahab gambare jubahan apa? Mosok Abu Jahal pepen akal terus preman celananan jin kaosan ketat. Indonesia malah apik jelas. Gaya pakaiane wong dolim ku celananan jin suwek-suwek mbek kaosan ketat. Tangane tato. Nah sing kiai ya lunak-lunak Bapak Pri. Lah nek wong Arab, versi film Arab lho, Abu Jahal ya jubahan, Nabi nggih napa? Jubahan, Umar nggih jubahan, sing wong nakal-nakal nggih napa? Lah nek ngono jubahan pakaiane Nabi pakaian Arab misale. Cara pertanyaan usul fikih kan jubahan gawan Arab apa gawane Nabi? Padha mangan kurma gawanane Nabi apa gawan mergo bangsa Arab? Nah, padha-padha ngoten nak wong mangan beras beda. Sing sunat mangan kurma. Untu ning Jawa entek kabeh. Oh, mangan kurma nek isih untu Jawa entek loro mun. Mun linu to nggih. Wis ora warak linu. Masalah ngoten niku asline ku ngukumi wong perkara ora cocok ngono tok ujung-ujunge. Ana wong gedeng salat ning sepaban perkara ora cocok. Wae barang-barang asline urip ku cocok ora cocok. Nggak cocok sebenarnya dalil, ora cocok difatwani. Asline ora ana apa-apa ning donya. Mulane jare sing aran burda kan walantara min waliyin ghairu muntasiri bihi wala min adwin ghairu napa mun fasimi ujung-ujunge wong nak seneng ya bela, nak gedeng ya ora bela. Urip ora karo-karuan. Enak ya kelas niku aman. Jadi ngoten nggih penamaan itu hanya penamaan isu Saban Tasura Asyura. Pada dasarnya namanya salat itu ya baik. Lah eling pangeran dia apik. Misale istighosa kubra ning lapangan Pangdam. Ya bid'ah enggak, zaman Nabi tidak ada. Tapi masa eling pangeran kok elek. Sing elek panitiane biasanya. Rata-rata elek namanya nyangkut panitia nih. Biasanya ngoten kan order king pejabat tertentu koordinasi massa. Nah jamaah ben ikhlas, tumpakno truk nyatane sing jamaah eling mbek nangis kok. Panitiane ora pati nangis. Mergo kan ana target politik to. Nah panitiane kan biasanya ngumpulno massa iku ana kong kali kong politik to nggih wonten target napa? Nah jamaah ikhlas to rata-rata. Nyatane nangis tenan to rata-rata sing tiyang awame. Lah panitiane jane rawan mboten ikhlas. Jane kan wonten order. Wonten transaksi ini. Ana zaman akhir wis mboten karu-karuan, ora usah dirasakno. Wae paling enak ikhlas nih. Sesuatu yang mudah. Tapi sampean gedeng nggih mboten nangis. Saat maksiat itu berani siar. Bandingannya kayak ngoten. Saat maksiat itu berani siar. Jadi ini yang Kang Taslim harus tahu. Bandingan kita itu hanya satu. Jadi ketika ulama-ulama sama ini namanya bil hikmah. Saat maksiat berani siar. Inul juga di depan umum. Semua pertunjukan porno aksi berani di depan. Masa kita menunjukkan eling Allah di depan umum larang. Itu ya penting. Sebab itu cara kula wiridang ning lapangan ning gone Pangdam cek iku bentuk istighosa sapa. Jangan kita lawan. Nek ora cocok wis ora sampe elok, tapi jangan kita lawan. Bagaimanapun kemaksiatan itu berani dengan siarnya. Masa kita taat rawani nganggo napa? Siar. Sebab itu sholat jamaah itu fardu kifayah. Dan sholat itu syaratnya ikhlas. Tapi kenapa wajib jamaah? Sama delok teng kitab muin teng jamaah itu harus di depan umum.
Ben dadi siar. Karena bandingannya itu ketika maksiat wani siar atau atra wani siar berarti selesai. Mulai kalau nanti ditangkap tikus, cara jenengan acara agama di TV kayak apa? Presenternya juga cantik wanita, penanyanya juga wanita juga cantik. Itu hukumnya gimana? Penayangan acara religius di TV. Jawaban saya sederhana. Jika kita karena ketidakcocokan, soalnya penanyanya perempuan atau acara religius di TV itu artis tuh gitu. Memang rawan maksiat, mereka terjadi kumpulannya lanang wedok mboten mahram. Tapi bandingannya ada itu. Ketika kita melarang, berarti acara TV wis total pornografi kabeh. Karena acara agama kita lah. Bandingannya itu toh. Dari segi kefiah jelas kita kadang tidak serek panahnya perempuan, terjadi lanang wedok mboten mahram dan sebagainya. Tapi masalah ketika itu kita lawan, kita tentang. Berarti entek tuh acara TV karek sing acara apa? Pornografi tok to nggih. Karena acara agamanya kita lah. Mulane ketika Anda Abdul Qadir la yang bagi li faqirin ayatasadda wa yatasaddara li irsyadin nas illa ana'tu huwa ilmal ulama wa siyasatal muluk wa hikmatal hukama. Jadi di luar ilmu ulama itu ada siyasatal muluk, teknis kerajaan. Maksudnya teknis kerajaan itu tadi atas nama ilmu ulama kita mengatakan lanang wedok kumpul haram. Apalagi ditayangkan di TV di depan umum. Tapi atas nama siyasatal muluk teknis, kalau kita larang berarti selesai, tidak ada acara agama di TV. Loh ini kan kita juga punya perhitungan, gitu. Misalnya bupati kenal Pak Pri, kenal Ki, atas nama kita ulama, wedi parek subhat itu. Tapi nak kiai mau dipareki bupati, berarti para bupati gendut-gendut tok. Malah rawan bupati mau jadi tangan kanane piro-piro gelem kenal kiai, nak menawa kena disarani kon ning masjid bangun masjid. Itu jenis siyasatal muluk. Jadi Syekh Abdul Qadir sendiri ngendikan untuk menjadi fatwa itu harus mempertimbangkan ilmu ulama wa siyasatal muluk wa hikmatal hukama. Terus niki singkatnya cerita bahwa Rasulullah itu diutus ngelakoni qiyamul lail nggih. Terus kula baleni malih awal Rasulullah dados nabi niku namung diwajibaken qiyamul lail. Tapi qiyamul lail sing ekstrim gini ku hampir setengah malam. Ini ku jenenge napa? Qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu napa? Qalila. Jadi di pertama kali kewajiban Rasulullah nu nglakoni qiyamul lail niku minimal separuh. Niku mawon nak saged auzid alaihi, nak iso kan napa? Tambah. Wingi pun kula terangaken kenapa Rasulullah kan qiyamul lail. Ko innalaka finnahari sabhan tawila. Karena ketika siang, nggih. Niki perlu diperhatikan tentang kiai-kiai ini. Ketika siang itu orang banyak kegiatan. Sabhan apa? Tawila. Sabhan itu kegiatan. Misalnya sing dagang nggih dagang, sing tani nggih tani, sing mulang nggih mulang. Tapi apapun kerja itu termasuk ibadah, nggih. Kerja itu termasuk napa? Ibadah. Tapi piye wae surah kerja iku surah kedonyan. Sebab itu enggak bisa ibadah sing bentuke kerja iku koyok nandingi keheningan malam menyangkut carane tumak ninai ati eling Allah Subhanahu wa taala. Misale koyok kula jenengan kerja dagang, iku cara Islam nggih ibadah. Tapi satu ibadah sing piye wae iku dadekno panas. Sale transaksi rugi nggih ngeluh. Kowe golek bathi akeh-akeh jenenge kemrungsung. Rugi yo ngeluh. Intine itu sesuatu sing mboten mahdhuh, mboten murni. Benten mbek qiyamul lail. Sampean milih wiridan alhamdulillah nggih parak pangeran. Mergo suasanane syukur. Sampean milih wiridan astagfirullah nggih eling pangeran tenanan. Mergo suasanane eling dosa. Sampean milih wiridan la ilaha illallah nggih ibadah. Mergo milih suasana tauhid. Lah wiridan bengi niki sing disebut pangeran innana syi'atal laili ya asyaddu wa aqwamun apa? Kila. Piye wae wektu bengi ini wektu sing paling pas nggo eling Allah secara murni. Secara tulus. Ini wae kula bolak-balik matur, pilihan wiridan niku zaman Nabi itu macam-macam.
Orang yang karakternya syukur kan milih alhamdulillah. Sing karakternya merasa dosa, merasa salah kan milih napa istighfar. Sing karakternya tauhid kan milih la ilaha illallah. Karena orang tentu wis kegawa karakternya masing-masing. Sebab itu wiridan itu biasanya kalian kiai-kiai riyen zaman Basim Asari nganti saniki mun dipilihno sing jamek. Ini ku terus dibentuk tahlil. Tapi tahlil saniki niku pun kalah mbek hukum adat. Nah niku bolak-balik ulama matur hukum adat itu menjerumuskan. Nggih to nggih. Kita mulai cilik nganti tuwek. Ciri utama wong saleh iku qiyamul lail. Ngene iku 2:30 napa jam 3. Mergo ngendikane pangeran wa bil asharihum yastaghfirun. Nah istighfar ning wektu sahur. Tapi tahu-tahu ana hukum adat istighosah kubro. Kerene nak ning lapangan. Kerene nak pangdam teko bupati teko. Lha iki ape takorup apa keren-kerenan. Ukuran sukses nak bupatine teko gubernure teko. Ya memang ndak jelek, tapi ya luwe apik dibanding ketoprak ngono ae. Tapi kan artinya bandingannya minimal sekali. Mergo aturan dasar istighfar tawabil ashari hum yastaghfirun. Neng waktu sahur mereka melakukan istighfar. Quran nyifati tiang saya nggih ngoten tatajafa junubuhum adil madoji yad'una rabbahum khaufau wa tama. Tatajafa dadi benggang apa junubuhum lambunge wong akeh anil madoji saking nggon turu. Jadi nak dalu tangi mergo kepengin yad'una rabbahum khaufau wa tama. Allah nifati tiyang sae nggih ngoten walladzina yabituna li rabbihim sujada bagian. Yabitun nginep bermalam. Orang yang setiap bermalamnya melakukan sujud. Tapi kemudian ada hukum adat. Memang baik, hukum adat itu baik. Misalnya tahlil bar maghrib, tahlil bal isya. Tapi kemudian ada yang terus ekstrim. Ini misalnya istighosah kubro nu running lapangan Kodam Jaya, ning lapangan Bojonegoro. Kerane meneh nak bupati teko, pemenang presiden apa? Teko. Lah kan terus ra jelas. Unsur takorupe ra nak apike ya apik, tapi unsur takorupe ra jelas. Ra jelase nak ditakoki, "Mu iki hebat istighosah presiden teko. Kira-kira presiden ra teko apa jumlahe sakmono?" Kira-kira daya tarike kepen istighfar nangis apa mergo engko ana presiden teko apa bupati teko. Engko nek ras do teko nang gremeng. Ini masalah-masalah sing memang baik, artinya dibanding nekakno inul ya apik wiridan. Tapi wiridan adat ngene iki aja menggantikan asal usul wiridan sing anut aturane Rasulullah. Ngene iku nek wektu sahur. Misalnya jenengan tahlilan bar maghrib, mun tahlilan bar isya, iku aja sampai ngurangi jatah wiridan tengah malam. Karena itu wiridan sing asli sunnatun muttaba. Wiridan sing ana sanate, ana silsilah. Liyane iku gawean hukum adat. Kaya bar maghrib, mergo wong bar kerja, perhitungane rak perhitungan ngoten. Kena apa istighosah tahlilan bar maghrib, mergo nek awan akeh wong kerja. Sing dadi asli hukum wiridan niku tetep innana syiatal laili iya asad duat au aqwamu napa gila niku tengah malam niku satu wiridan sing dianggep luweh marakna ning Allah Subhanahu wa taala niku walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyam wong-wong sing bermalam-malam melakukan sujud lan melakukan qiyamul lail. Sebab niku sampean nak teng Arab Saudi, teng negara-negara sing tesih percaya niku, jenenge traweh niku dimulai jam 10, jam 11. Nggih kathah traweh sing ngenteni wektu sahur. Karena awal daripada hadis traweh secara umum mangko Ramadan imanan apa? Wahtisatan. Jadi tetap mengacu pada hukum qiyamul lail. Saniki mboten, sing paling populer, sing paling cepat. Ini pun repot. Ini akhirnya ibadah setengah hati. Di satu sisi kita dewa-dewaan tumak nina, sholat sing ditompo, sing rukuke tumak nina, sing sujude tumak nina. Di sisi yang lain terawih paling laris itu sing paling cepat.
Itu masalah-masalah sing kita kudu mencermati secara sunnatur rasul. Akhirnya kita mau keduman apike dibanding gak terawih. Itu kan keduman paling minimal. Keduman paling apa? Minimal. Nah akhirnya berhubung keduman paling minimal kita tuh sama kayak itu. Istighosah kubro ngenteni ning lapangan besar, ngenteni ngundang kodam bupati gubernur. Itu masalah-masalah memang ndak jelek, tapi ora aturan. Nah, aturan awal-awale wiridan ora ngene iku. Wiridan itu mahallul munajat wa mahallul musofat. Jadi satu munajat. Munajat itu kiai kuno nak maknani napa bebisian. Munajat artinya napa? Bebisian. Bebisian itu sesuatu yang sangat privat, sangat pribadi. Sebab itu sholat tahajud takokno Mbak Sakur takokno iki. Sholat tahajud sunat jamaah betul. Kabeh ulama darani sholat tahajud ora sunat jamaah. Mergo awale wis sholat sing diplot nggo bebisian mbek pengeran. Ujug-ujug kok ana silsilah wiridan kudu bareng-bareng pancen cara silsilah sanad ya janggal. Bebisian kok rame napa? Rame sholat tahajud itu ora hadise kon sholat jamaah. Mergo awale darane munajat. Jadi jenengan kudu ngertos jadi meskipun sebar wiridan ning lapangan, bertahlilan ning tonggo, itu memang kita lakukan baik, tapi baik yang jangan menggantikan fungsi wiridan sing sunnatun muttaba'ah, yaiku ning tengah malam. Mergo sing tengah malam iki sing ana sanate. Qumil laila napa? Illa qalila niswahu awingkus minhu qalila. Nah jenengan nang sanate napa Gus niku kabeh teng hadis sahih al ahaditsus sittah. Hadis sahih 6 nerangno sepakat lafate kembar iku yanzilu rabbuna kullalailatin idza baqiya sulusul lail. Nggih kabeh hadis 6 niku nerangno Allah iku turun idza baqiya napa sulusul lail. Allah iku turun ning bumi ning langit donya nak sepertiga malam masih. Rata-rata ulama Indonesia nafsiri ya 2:30 sampai jam 3, jam setengah sekawan. Itu ora ono ning hadis Allah turun awan-awan, Allah turun bar maghrib, bar isya. Itu tetep istilah idza bagian apa? Sulusul lail. Yan. Paham nggih? Lha iku wiridane organisasi, kowe iku kiai kok anut organisasi. Wiridan ning lapangan, wiridane wong organisasi. Misalnya Ansor anak-anak wiridan bersama ngundang bupati, waya pilkada kemudian istighosah narik simpatik ngundang kiai-kiai haris. Iku rak wiridan macara. Kira usah melok meh. Nah diundang Gus ra teko ya teko. Tapi kan aja mbok menikmati ya biasa ora. Wiridan itu satu bentuk ketertarikan sama Tuhan, satu sauk. Cara tasawuf jenis sauk ning Allah. Kowe kangen Allah terus wiri. Jadi tidak dikoordinasi oleh pihak manapun. Iku jenenge tataja fajunubum anil madji mergo yad'una rabbahum khaufan yang menjadikan kita ingin tangi bengi mergo kepengin yad'una rabbahum khaufan atau mergo kepengin nangis-nangis ning pangeran, mergo kangen pangeran. Wa tama'a artinya apa kangen pangeran. Anak wiridan terorganisasi kan ora unsur kangen. Jadi main top down songko ketua NU Bojonegoro instruksi sampai ke ranting dalam rangka wiridan dalam rangka takorup cangkeme. Wiridan dalam rangka buyute. Wiridan dalam rangka takorup. Wiridan dalam rangka apa ini? Pilkada, mulane mari laknat dosa, tenang soal wiridan ya dalam rangka takor jajal tapi ke undangan ngono payu ta ora kira-kira. Ayo wiridan dalam rangka takorup ilang payu ta ora? Ora payu. Wis melencenge kaduan. Wong ibadah kok gak dalam rangka napa? Takor. Tobat ya tobat. Ngoten niku tobat. Aku lah balik itu dah, mboten ate dugi. Nak takoki apa elek Gus ora elek, tapi apike mbok bandingane timbang ketoprak ya apik iku. Nah eleke ya ora wiridan kok Tapi apike apik ning ndi? Wiridan kok dalam rangka.
Wiridan ora ono dalam napa? Rangka wiridan ya dalam rangka taqarrub napa? Ila Allah. Mareni wis urip-urip ngene mareni. Inna rabbaka sak temene pangeran sira Muhammad iku ya alamu iku pirsa sapa rabbaka. Annaka sak temene sira Muhammad iku takumu iku nglakoni qiyam sira Muhammad. Kowe nglakoni qiyam adna sing luwih sithik. Akal latik sing luwih sithik min sulusai laili ketimbang 2/3 malam. Wa nisfahu lan separone lail. Wa sulusahu lan 1/3 lail. Nah, iki pangeran iki nyalahno, mat, kowe tak kon qiyamul lail jebule orang nganti 2/3. Padahal 2/3 ora berarti nak bengi mbok gawe 12 2/3 meh pinten? 8 nggih. 2/3 ne 12 pinten? 8 to? Pinten? 2/3 kok 8 to. Nah, iku Kanjeng Nabi iku ora nganti 8 jam cek disalahno. Mat, kowe tak kon qiyamul lail kok jebule ora nganti 2/3 malam. Nah, sampean paling setengah apa tangi wis mbak ngenteni subuh, berarti malah mau pirang persen. Iku wis empet-empetan. Ngono nak umat utang lagi akeh jatuh tempo. Ngenteni kasus. Ora krana yatuna rabbahum khaufau. Kangen pangeran ngenteni kasus. Perkara utang akeh dikarep akeh mbek pangeran terus lagi menungso kacau tok. Mulai kula mboten nate. Kula nganti sakniki mboten nate donga nggih. Gitu biasa mawon. Ya ora ben dadi kiai, ora kepengin swarga, ora kepengin napa-napa. Mergo tak angen-angen kok para pangeran kok butuh kasus. Butuh masalah, butuh karep. Ini cara wong tasawuf masalah betul. Ya pancen masalah, ada angen-angen masalah. Mulane cara wong tasawuf nak bayangno pangeran gawe swarga, pangeran gawe neraka. Wong tasawuf ora tau buak kata pangeran. Jadi cara tiyang sing hakikat muni swarga neraka tok dosa. Kudu muni Allah gawe swarga. Allah gawe neraka. Pentingnya apa? Umpama Allah ora gawe neraka mbek swarga apa terus Allah gagal dadi Allah. Sehingga ora perlu mbok sembah. Umpama lho Allah dhisik-dhisik gak gawe swarga neraka, tetep wajib disembah apa dibeno wae. Ya tetep wajib disembah. Allah tetep Allah. Lha niki penting kula terangaken. Kula niku ahlul Quran, ngerti betul usulupe Quran. Quran itu sering cerita sesuatu yang sangat natural, sangat alami, sangat tabii cara bahasa Arab. Iku kelebihane mau sitok, mergo nyebut Allah. Misalnya contoh ngeten. Wa huwallazi ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum. Allah iku zat sing uripno kowe. Allah zat sing mateni kowe. Terus Allah iku zat sing uripno kowe men. Nah. Sing bedakno ambek ilmu sosial, ilmu IPA atau ilmu liyane, mau kata Allah tok, liyane iku gak. Misalnya sampean bahasakan begini, manusia itu hidup, kemudian mati. Baca bayo ana roh, nak manusia baru urip mati. Sing bedakno Islam be ora. Ngene iku nak cara wong iman diunsurno Allah, uripem sing gawe Allah, mati sing gawe. Tapi ketika Allah mbok buang, wis koyo bahasane wong sekuler, wong barat, wong-wong sing ora kenal Allah. Ada kehidupan, kemudian ada kematian. Mulane saiki dilatih jogeman muni swarga tok. Allah iku gawe swarga. Allah gawe neraka. Terus ketok, ora penting ya swarga, kan terus penting sing gawe to. Lho sampeyan tak critani, lho Quran itu sering ngendikan barang sing super sederhana, super awam, sing bedakno kata Allah tok. Misale Allahul ladzi khalaqakum min dhafin, summa ja'ala min ba'di dhafin quwwatan, summa ja'ala min ba'di quwwatin dhafau wa syaibah. Allah iku zat sing gawe kowe mulai cilik. Nak cilik engko rodok tuwa kuat, iku umur-umur produktif. Kok sak kula umur kuat. Bar kuat engko lemah men. Nah, cilik lemah. Mangane diasupi angele ra karuan. Rondo ABG bedigasan. Puncake bedigasan nomor 36 30. Bariku rentah meneh tuwek pikun. Lha iku umpama ora nyebut Allah apa hebate ilmune Quran, manusia itu kecil. Kemudian setelah kecil menjadi
remaja. Setelah remaja menjadi tua. Setelah tua menjadi lemah. Do'fa wasai. Itu kan hukum alam biasa. Semua orang ngalami itu. Quran kok cerita itu kan sangat rendahan kan. Lah sing bedakno apa yaiku nyebut kata Allah. Allahul ladzi Allah. Allah sing dadekno kowe cilik. Allah sing dadekno kowe bar cilik rada gedhe. Allah sing dadekno kowe bar gedhe tuwek. Mulane disebut terus Allahul ladzi khalaqakum min dhafin summa ja'ala. Ya domire nek Allah meneh summa ja'ala. Mongko nuli gawe sapa? Allah. Mergo tanpa nyebut Allah berarti wis padha wae ilmune Quran mbek ilmu alam. Yaiku ana kecil, ana remaja, ana tuwa. Nah, berarti intine ya mau nyebut Allah tok. Sing iso bedakno Islam mbek ra Islam nyebut Allah tok. Nah iki penting. Lah saiki wong Islam iku wis mulai katut ilmu-ilmu sosial iku. Misale ning donya ya biasa ning donya ana masalah, jenenge urip ya ana musibah, ana nikmat, jenenge urip ya ana problem. Itu kan bahasa umum biasa. Ilmu begitu itu wong barat yo ngakoni, wong nasional yo ngakoni, wong komunis, wong sosialis yo ngakoni. Lah sing bedakno piye nek cara Quran? Allazi khalaqal mauta wal hayata. Allazi rujuke ning sinten? Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu. Liyabluwakum rujuke ning pundi? Allah. Allah iku zat sing gawe urip mek mati. Lan Allah zat sing ngekeki ujian. Liyabluwakum ben ayyukum ahsanu amal. Terus Allah mirsani ndi sing lulus, ndi sing ora. Sing bedakno nyebut Allah tok niku. Nah iku sing dimaksud ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Sing bedakno Islam mbek ora, wong Islam nek nyebut kata Allah iku ayem. Misale kula ngenten iki, uripku ya krana Allah, sampeyan matiku ya krana Allah. Lah nek cara ilmu sosialis utawa kalmak utawa marxisme kan ada kehidupan, kemudian ya ada kematian. Ada kenikmatan ya kemudian ada penderitaan. Itu nyebut Allah ora kudu pas wiridan tapi satu mental, satu karakter akidah. Mulane kula nak GR sak sering-seringe mursid nyebut Allah ora sering wong Quran. Ya kono ngenteni nak wiridan. Kene iku ora roh apa wae roh Allah. Iku maksude ning ilmu hakikat idza syahidtu kullasain syahidtu wa fihi. Aku delok apa wae mesti nyekseni Allah. Delok kematian, delok kehidupan, delok fenomena sosial sing tak sekseni ning kono ya Allah. Paham gitu nih. Jadi ben ngerti sampean. Jadi ilmu-ilmu umum sama Quran itu sering sama. Sing bedakno mergo di Quran iku diunsurna krana Allah. Ya mau nak cara Quran istilah kaya wa wallazi ahyakum tsumma yumitukum tsumma Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kemudian Allah pula yang membangkitkan. Dan cara bahasa IPA itu sederhana, ada kehidupan tentu kemudian ada kematian. Itulah siklus alam. Itu sederhana kan? Ada hidup, ada kenikmatan, ada penderitaan. Itulah kehidupan. Nah, kowe saiki katut iku apa katut sing Quran niku terserah kowe. Katut PKI apa katut Islam niku. Jadi ketara, kula nu anggere ngaji Quran tak titeni lho. Ini kan lafaz ini kan sederhana. Mengke terus krasa. Krasane ngene iku di situ ana nyebut kata Allah. Ya terus akhirnya Quran dengan segala final ilmune ngendikan ciri utama wong apik ku nak apa-apa diunsurna Allah. Itu maksud ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Dengan ingat Allah iku ingat Allah artinya apa? Sesuatu diunsurkan faktor Allah. Tatmainnul qulub. Ati iku iso tenang. Jadi ilingi Allah tiang-tiang hakikat tu orang ngenteni istighosah kubro, ora usah ngenteni pastore kowan. Ya pancen eling Allah terus. Sampai wong-wong hakikat nak ngendikan aku ora tau delok perkara kecuali ning kono tak sekseni Allah. Maksudnya pancen karena setiap sesuatunya tentu tetap diunsurkan faktore Allah Subhanahu wa taala. Pemaknaan orang hakikat itu beda dengan pemaknaan orang syariat dalam banyak hal. Terutama orang syariat itu biasanya dangkal sekali dalam memaknai hakikat. Misalnya ini contoh yang kalau contohnya yang mudah-mudah dulu. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Kita kalau maknani itu yang standar ya kullu syai'in disekabiane perkara itu halikun mesti rusak. Illa wajhahu kecuali zate Allah.
Tentu persepsi umum atau di kitab-kitab syariat, entah itu Syarah, Jalalain atau Sawi atau kitab apa saja, pokoknya kitab syariat. Mesti gambarannya itu kiamat, bumi dan langit hancur. Semuanya hancur dan tentu yang tidak hancur hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga makna-makna yang lain tentang Al-Jannah, tentang An-Nar, tentang Mizan, tentang Hisab, tentang macam-macam. Itu pemaknaan syariat. Ya Jannah itu nanti, Nar juga nanti, Hisab juga apa? Kenapa pemaknaan gini ini menjadi jauh dari Tuhan dan menjadi, saya katakan tadi, dangkal. Mergi ngeten logikane ngeten. Ya logikane ngeten. Teng kitab hikam ini pula itu ada istilah lau asyraka laka nurul yakin, sebagian nurul basirah la ra'aital akhirata aqrab ilaika min antar takhila ilaika. Dan itu tak ulang-ulang, kita mudi-mudi tak ulang. Andaikan cara iman sampean itu punya nurul basirah, punya mata hati. Jadi ku iman diwujudillah. Iman bahwa yang wujud itu Allah, yang wujud hakiki itu apa? Allah. La ra'aital akhirata aqraba ilaika. Kamu akan melihat akhirat itu dekat sekali. Tidak usah kamu menuju akhirat. Kalau akhirat misalnya saya nanti nunggu mati itu kan kesuwen. Misalnya mataku itu sudah engkas. Tapi kok ngenteni ning alam barzah, alam kuburan. Ngenteni akhiratnya, ngenteni barang-barang ruhin dan sebagainya. Kan apa kesu? Dan saya kalau ingin mendapat nikmat surga itu nanti juga kesuwen. Kalau saya takut neraka nanti juga nopo. Ilmu yang dipakai orang hakikat itu begini misalnya. Surga itu kan bukti ridho Allah. Nggih, surga itu bukti ridho Allah. Sehingga penuh kenyamanan. Karena penuh ridhanya Allah mesti penuh apa? Kenyamanan. Neraka itu simbol atau bukti suhtullah. Tentu segalanya tidak nyaman karena ada suhtullah. Kalau masalah surga itu ridho Allah dan neraka itu suhtullah. Loh sekarang tuh masalahnya kan di Allahnya, bukan di surga dan neraka. Sekarang Allah wis wujud napa dereng? Ampun wujud. Dan Allah pun beraksi napa dereng sampun. Sekarang juga Allah juga punya ridhonya, juga punya suhtunya. Allah sekarang juga punya sifat senang, juga punya sifat Kalau kamu iman betul punya nurul basiro ya sekarang juga Allah itu adepi. Kowe saiki golek ridhone dan menghindari tidak usah nunggu surga. Dan saat itu juga Anda sudah di surga. Sehingga perasaan wong hakikat ibadah kok ngenteni suben kesuwen. Wong Allah wujude saiki. Lho kita ini kan nyembah Allah. Allah wujude saiki kok ditunda suben bodoh tak pinter. Jadi sampean yang di sini itu bodoh semua. Kalau cara ibadah demikian. Saiki tobat Muharram nih napa? Tobat. Paham ya? Itu ngeri. Kalau baleni balik. Kalau surga, bukan berarti terus gini, Gus berarti surga yang kayak gambaran di hadis di kitab-kitab berarti tidak ada. Yang bilang tidak ada itu siapa? Wong kayak sampean itu sing ora ono terus. Sing ora ono iku pamahaman, dadi utekem sing ora ono iku ora kok masalah swarga dan apa. Lho coba, surga itu kan bukti ridho Allah, neraka suhtullah. Allah kan sekarang sudah wujud toh. Wujudnya Allah nunggu surga apa enggak? Enggak kan? Dan ridho Allah itu sekarang juga terjadi. Suhtullah juga sekarang juga. Mbok buru sekarang, mbok dicari sekarang. Ridho Allah mbok dicari sekarang. Yaitu seperti doa-doanya Satul Qadir, ilahi ridhoka matlubi. Ilahi anta maksudi wa ridhoka apa? Matlubi. Ya karena ya ilahi. Ya sudah, berarti benar-benar dimulai sekarang. Sehingga kayak saya sendiri, nak umat ilmu hakikatku. Kayak aku apa ibadah haji kayak kesuwen. Apa mulang sampean ya kesuwen. Mbok sesuk ape mergawe ya kesuwen. Mergo paling banter logikane ngeten. Misalnya saya dari rumah. Semula Mustafa Ruhin goblok-goblok nak meno ibadah. Iku kesuwen. Kesuwene ngeten. Engkok mulang ning Ruhin wis kasil mulang ya golek ridane Allah. Padahal mulai saya niat juga sono ridane Allah. Saya melangkahkan kaki ya wis sono Allah sono ridane. Sehingga mulane Kanjeng Nabi ngendikan niatul mukmin khairun amalihi. Wis niat tok wis amal. Mergo kontrake sampai pangeran sing wujud terus. Setiap detik, setiap saat, setiap khotbah, setiap langkah wis kontrake Allah terus. Jadi ya misalnya rasido lah ya ora apa-apa, ape mulang Ruhin rasido ora apa-apa, ape ngekek dhuwit Ruhin rasido ora apa-apa. Mulane cara Kanjeng Nabi wong niat apik rasido tetep ganjaran mergo kontrake sampai pangeran Allah ya wis wujud. Sedekah ben sing rung sida paham. Iku wis ditulis kita. Paham. Ben sampean ngerti sirine hadis kenapa niat saja ditulis ganjaran karena niat itu artinya orang sudah mengkontrakkan diri, mengikat diri dengan Allah yang setiap saat wujud juga dan saat itu juga wujud. Jadi kamane kados kula misalnya kepengin haji. Gusti berhubung haji perintah jenengan nggih kula kepengin. Tapi saya sekarang juga mulai ibadah.
Nggih, mulai napa? Ibadah karena saya tahu golek haji ya ridane Allah. Sekarang juga ya ridane Allah. Dari ridane Allah dalam konteks sekarang mungkin saya ngajar. Mungkin apa Ruhin nyabari melarat dan mungkin terus begitu itu ada terus. Ujung-ujungnya kapan sugih kapan sedekah. Kapan sedekah diridani pangeran kan begitu. Lah zaman ke melarat ya ono carane diridani pangeran, sabar ngempet. Mau ono juga. Jadi rasa kesusu paham kan. Dadi lha itu memang begitu. Orang hakikat tuh enggak pernah kesusu. Itu jenenge wal asri demi waktu. Jadi semua waktu itu padat dengan amal. Mergo zaman kiri untuk ridane Allah lewat jalur sabar. Zaman sugih untuk ridane Allah lewat jalur sedekah ikhlas. Paham nggih? Zaman bingung diusir bojo ya misalnya ya lewat sabar. Zaman bojo mesra ya lewat rahmat. Pokoknya ono terus. Sehingga wal asri ini padat. Innal insana lafi khusr. Manusia selalu rugi illal ladzina amanu kecuali saat itu dia iman, saat itu dia sholihat. Jadi kalau orang hakikat maknanya ya kecuali saat itu dia iman, kecuali saat itu dia sholihat. Demi waktu. Demi waktu ngenteni soben kan terlambat paham nggih? Iku nawale maknane wong napa? Hakikat. Dan itu rumah sakul wis cerdas. Karena dari awal ilmu hakikat dianggap katanya di atas napa? Syariat. Jadi sampean malah enak. Jo ngaji mek kula enak. Dadi mulai ke omah wis ibadah. Delek-delek kok bojo ben iso ngaji wis mulai ibadah. Enggak apa-apa. Menghindari kebatilan demi barang hak itu ya. Itu sudah bagian dari. Menawa sampean trimo sampean sak kula mawon niku wis biasa. Jadi Gus kok amen lunga-lunga. Lah terus piye hukume iku piye? Ya hukum. Lha kalau ada cerita. Kiai Arwani top-tope kiai. Kiai Quran top-tope rak Kiai Arwani. Ini bapak menangi Arwani melarat. Itu kalau beliau ngajar di rumah. Jadi sempat beliau itu ngajar di rumah. Itu kalau bunyainya itu agak kereng. Bawa urusan belanja bawa apa agak kereng. Cuma pindah di masjid aja. Jadi ya basaria sekali lebih aman. Di masjid lebih apa? Jadi kabeh kiai tahu sok enggak ngaji ning omah ben barokah. Tapi ketika suasana tidak kondusif, pindah. Momennya ditambah mertua barang dunia. Bujur tahu wis problem. Momennya tambah mertua tambah IP. Mulane mubalek ku PD-PD, mergo pidatone ora ning area terlarang. Tambah PD, mergo ora konangan. Ning areane dhewe bar. Dia nak gadah bojo kudu sakinah mawaddah rahmah dari bojone men capek. Lah nek kenapa mubalek mlepuk, mergo jauh dari area. Sing ngono tok kuncine. Tapi kalau orang hakikat itu ya gak ngeluh. Ketika bojo grundel kowe ridho mek kodok-kodare pangeran ya ibadah. Berhasil melalikan diri ya napa? Akhirnya berhasil ngaji ya napa? Karena Allah itu wujud di setiap langkah kita, di setiap detik kita, di setiap nafas kita. Lah kalau wujudnya Allah di setiap detik kita, nafas kita, kenapa nunggu nanti-nanti? Sebab itu sedekah Rasulullah ketika Nabi ngendikan, ya mulai niat itu dihitung. Lah wong saiki wong intelektual kabeh. Bagaimana mungkin belum aksi nyata kok sudah dihitung ora roh pangeran, paham nggih? Paham nggih wong-wong ora roh pangeran. Dadi intelektual iku kudu tobat, paham. Bagaimana mungkin niat belum aksi nyata kok sudah dihitung? Jadi nak goblok ora rasa di syariat. Nek wis goblok ditulis ning koran dadi buku. Wong goblok kok di syariat. Wong dari awal Nabi ngendikan dimulai niat. Maksudnya niat itu niat amal soleh lillahi ta'ala-nya dari awal transaksinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat nyaman. Lalu kula ngerasa ibadah lah. Di sini ini kelihatan Nabi sering ngendikan ini yang hadis sahih. Misalnya Nabi ngendikan seseorang itu selalu dalam keadaan sholat maka nanti sholat tahbisuhu. Misalnya orang pujian ngenteni kiai ini teko. Nek kiai ini nek sepuh watak watuk ambeng imami kok ngombe pil sik bariku ndredeg-ndredeg ra teko-teko. Iku dari Kanjeng Nabi wong sing ngenteni imame teko, iku cek sholat terus senajan to urung sholat. Ngono Kanjeng Nabi tau dipraktekno jarak. Kanjeng Nabi itu kalau sholat standarnya awal waktu, tapi beliau itu pernah sholat isya sekitar jam 1:30. Yapqa sulusul lailil akhir sekitar 1:30. Itu separuh sahabat sudah turu. Sing Umar menutuki kentong kelontangan. Mantan preman, mantan apa? Preman. Terus. Nah, malahnya akeh kiai sing gak berturu terus sholat ra wudu mergo hadis itu ceritane iku mereka ya namun tapi fasallahu alam yatawad. Jare wong fikih, mergo iku lungguh. Lungguh nek orang geser iku ora apa? Apa jare wong fikih lah, ono-ono ae. Turune sahabat sing gaplek-gaplek ya mlungker. Kanjeng Nabi rawuh santai. Kenapa kalian masih menunggu, Jar? Ya karena nunggu sholat engkau ya Rasulullah. Kamu mulai tadi juga sudah sholat karena sampean menunggu demi apa? Sholat.
Biasanya kita dicatat sedelok. Mereka nunggu terus sholat. Mau dicatat mulai mau nganti saiki. Jadi hari ini pahala kamu lebih tinggi. Nabi tenang. Ya memang begitu. Sehingga kalau wal asri innal insana lafi khusrin, demi waktu itu tidak ada ruginya. Misalnya saya juga pernah melarat. Rugen ya tahu melarat nganti saiki misalnya. Artinya saat kita melarat kan duwe niat. Aku nak sugih pe sedekah. Aku nak alim pe mulang. Niat dihitung ganjaran. Ketika kamu real, yang sekarang real kan ngadepi kekerian terus gue sabar ya ibadah. Sehingga orang kemerungsung aku ibadah ngenteni juga. Begitu juga yang ingin haji. Ditakdir rapat haji. Tapi ketika dia ingin sudah ditulis ganjaran. Meskipun takdirnya dia tidak sempat haji sampai mati. Tapi per detik dia tetap berdialek dengan Tuhan. Bertransaksi dengan Tuhan. Jadi disebut Quran yastarun. Yastarun itu transaksi. Inna wastara minal mu'minina anfusahum wa amalahum bi anna lahumul jannah. Allah Ta'ala itu membeli diri kita. Diri kita itu kata Nabi ini yang asli dawe Nabi, ora dawe mubalek lho. Ngeleng-ngeleng. Ini ilmunya ulama, bukan mubalek. Harus dicatat. Nabi itu ngitung ibadah. Itu dimulai dari diri kita. Ngendikane pangeran, inna wastara minal mu'minina anfusahum. Allah membeli diri kamu. Diri kamu itu ya organ kamu, sel-sel yang ada di kamu, saraf-saraf kamu, semua yang ada di tubuh kita. Karena apa? Dalam desain Tuhan dan rencana Tuhan, pikirannya pangeran kemana madon di badok ya gue sujud, duwe lesan ya gue mulang, mertua duwe lesan ya gue ngandani mantu ya gue takzim mertua. Pokoknya dalam desain Tuhan begitu. Sehingga semua organ tubuh itu desainnya untuk taat, desainnya untuk apa? Taat. Ya desainnya untuk taat. Sehingga ketika taat itu belum nyata dan orang itu niat sudah dihitung. Apalagi setelah nyata dia melakukan, potensinya saja baru potensi sudah dihitung. Makanya ketika Nabi, ini yang hadis sahih, suatu saat Nabi itu ditamu melarat-melarat. Wes melarat ngenes den. Mergo ditangga sugih lomo ngenes den. Wes melarat ditangga napa? Sugih. Terus matur ya Rasulullah, zahaba ahli dusur bil ambal. Tiang-tiang sugih niku nak moro putih-putih kok nggawa donya gelem sedekah. Yusalluna kama nusolli wa yasumuna kama nasum. Wes ngoten piyambake nggih salat nggih poso. Posone nggih kados kita, salate kados kita. Tapi wa tasaddaqu nabi fuduli amalihim, tapi mereka punya kelebihan iso napa sedekah. Jadi kamane wong melarat iki ngenes, duwe rival soleh ditandingnya angel. Mergo salate padha, mulane wong melarat tuh seneng nek wong sugih ra poso, oh unggul aku. Mergo wong soleh melarat nek disaiki soleh juga ya gak trimo. Pak matane wong tenan. Lha iku zaman Nabi ora trimo kan. Dadi kan terus sowan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula ditangga saleh, salate kados kita, pasane kados kita, cuma wa tasaddaquna bi buduli amal. Mereka keunggulannya bisa sedekah menjadi duit. Sekarang Kanjeng Nabi itu ngendikan apa perlu ala adlukum, apa perlu kamu saya tunjukkan sesuatu yang kamu bisa sedekah dengan yang kamu miliki. Ya Rasulullah. Itu pertama yang dihitung Nabi itu fi kulli sulama minan nas sedekah. Setiap sel atau organ atau ros-rosan manusia itu dihitung apa? Sedekah. Itu kan luar biasa. Jadi yang dihitung itu yang fisik, anfusahum, fisik. Fisik kita ini sedekah. Lalu itu yang paham itu orang-orang hakikat. Yang paham itu orang-orang apa? Hakikat. Orang hakikat ini cerita ilmu kelas tinggi ini, tapi tak terang lebih lucu ben paham. Sistem wujud kita, kasus ini bahak wujud. Saya itu dalam penanggalan orang tua saya itu lahir 1970. Makanya tahun baru Muharram ini bagi saya spesial karena saya pas umur 40. Nak waras, nak ora waras ya diparingi waras. Ya ini ora waras sampean malah kaya apa. Kalau dalam teori ilmu hakikat, sebelum tahun 70 berarti status saya kan ala Adam tidak ada. Memang tidak ada itu punya positif, gak maksiat. Nggih, jenenge ora ana penyelingkuhi sapa, pengorupseni apa, kurang ajar abe sapa jenenge ora ana. Ketika Adam saya dihilangkan, sifat ketiadaan saya dihilangkan, saya menjadi wujud. Nah itu cara ilmu hakikat. Nikmat tertinggi itu nikmatul ijad. Nikmat wujud itu nikmat tertinggi. Dengan kamu wujud, maka kita punya mata, punya hati, punya telinga. Dan dengan kita wujud, kita bisa asyhadu, bisa ikut bersaksi. Asyhadu alla ilaha illallah. Jadi dengan kita wujud saja, potensi wujud saja dengan kita wujud itu nyekseni. Dan ternyata langit bumi digawe Allah. Allah sing gawe aku, Allah sing menciptakan ini semua. Sehingga dengan modal syahadah saja itu orang sudah min ahlil jannah. Andai kan orang itu maksiat seumur-umur tapi pernah baca la ilaha illallah tetap dakhalal jannah. Mbok digodhok kaya apa ning neraka suwe tetap dakhalal jannah.
Mergo umpamane neraka selawase pangeran ya ana salahe. Ya aku mau ngiral hadis qudsi, sak bedik-bedike wong misale umure 100 tahun maksiate ra 100 tahun. Lah kok disiksa luwih 100 tahun ra pangeran napa lho? Dolim. Mulane pangeran nyiksa ya ana batese wong maksiate wong ya ana batese. Tapi diwalik iki ngoten, ketika ana wong taat mulai bayu taat nganti mate, dilebokno pangeran swarga. Kowe ros bab mlebu swarga. Jare wong iku nggih ngertos Gusti mergi kula taat ra maksiat sak umur-umur. Iya, tapi nek swarga 80 tahun wae nggih taat 80 tahun riang. Ya nak maksiat iku 80 tahun, nerakane 80 tahun ae, tapi nak taat 80 tahun kok swargane ya 80 tahun. Yo kene neraka ae, engko bar 80 tahun tak pindah ning neraka wong taat 80 tahun. Mboten Gusti pendapat kula ralat, kula mlebu swarga krana fadhole jenengan. Lah ana iku abadi fadholku. Menawa kena apa wong ning swarga kok abadi, mergo fadhole Allah. Mulane Kanjeng Nabi ngendikan, tidak akan kalian masuk surga karena amal kalian. Tapi kamu masuk surga karena fadlnya Allah. Ada sahabat yang tanya, wala anta ya Rasulullah. Juga tidak engkau ya Rasulullah. Wala ana. Saya sendiri tidak akan masuk surga karena amal saya. Kecuali dikasih rahmat Allah. Orang Mu'tazilah, orang ahli sunnah yang orang-orang syariat berdebat kusir tentang masalah bagaimana mungkin masuk surga tanpa ngamal, modal fadlnya pengen. Tapi orang hakikat cara baca jelas. Nak krono ngamal ada durasinya. Ada apa? Durasinya. Dan itu batas amal kita 80 tahun. 80 tahunnya Mustafa umat soleh ya lagi. Ya tahu puber, tahu nakal, tahu kedonyan, meh mate tua ini terus ya malah mau birang tahun, paham no? Wes ngono cek kumat-kumatan ora stabil. Nyatane ora ana crita ning swarga, pas ada kok swarga, eling ra stabil dak kon neraka kan ya mboten enten. Ya ora dikocok mbek pangeran ya ora dikocok. Lah, di sini ini orang hakikat lebih benar. Kenapa di surga selawase? Mergo mlebu swarga krana fadhole Allah. Sementara fadhole Allah abadal abad selamanya. Paham ya? Jadi orang hakikat itu cara baca gampang. Nah, kalau begitu, organ tubuh kita ini dengan sendirinya sudah ibadah karena dengan wujud kita bersaksi. Mulane Kanjeng Nabi bersaksi terus. Lho nek wong soleh-soleh pas-pasan kok sampean eling pangeran kan pendak salat, pendak tawaf. Nah Kanjeng Nabi mboten. Kanjeng Nabi semua organ tubuhnya iso dijak eling pangeran. Perkara mangan itu barang sepele bedine naman. Nabi baca bismillahirrahmanirrahim. Setelah makan dia baca alhamdulillah. Mau ke WC itu Nabi juga baca bismillah. Setelah dari WC sesuatu yang biasa, Nabi juga bilang alhamdulillahilladzi azhabanil adza wa afani. Semua sistem tubuh kita butuh makan, baca bismillah juga ibadah. Kita butuh berak nanti bisa membuang al-adza, piloro. Itu juga nanti dihitung oleh Nabi alhamdulillahilladzi azhabanil adza wa afani. Sehingga semua proses tubuh yang ada pada Rasulullah semuanya menjadi nopo? Ibadah. Nah, makanya Nabi ngitung, makanya sama ndak usah ngeluh dengan fisik yang sekarang ndak usah ngeluh. Nah, kowe ganteng ya syukur paling ganteng. Nah, elek alhamdulillah potensi zina saya rendah. Mergo ora ono sing minat. Paham nggih? Nah, jabat ya sing syukur mergo iso amar ma'ruf nahi mungkar lebih luas. Nah, ora jabat berarti tidak ada kemungkinan korupsi. Berarti semua harus kita syukuri. Atus kula nu kiye cilik ya syukur, kiye gedhe syukur, sok ben bubar nggih syukur mawon. Kok kula niku wis ndonga mbek pangeran, angger pangerane ora sing bubar wonten kula santai mawon. Terus Nabi menyebut lagi. Yang disebut Nabi itu hal-hal kecil. Wa imatatul azam min at-tariq sedekah. Kowe pono kotoran atau ada duri atau apa yang mengganggu di jalan, kamu singkirkan juga nopo ibadah. Lah itu yang luar biasa Nabi akhirnya ngendikan wa fi buti ahadikum sedekatun. Bahkan kamu menggauli istri kamu itu juga ibadah. Padahal suatu yang seks, yang pornografi, yang biologis, Nabi juga nyebut wa fi buti ahadikum sedekah. Dalam organ buduk kamu itu juga sedekah. Sampai sahabat ada yang tanya, ayati ahaduna syahwatahu wa huwa lahu ajrun. Bagaimana mungkin ya Rasulullah orang mendatangi syahwatnya kemudian dia dapat pahala? Pengurusan syahwat masa untuk ganjaran ya Rasulullah. Tapi apa kata Nabi? Alaysa lawadha'a fi haramin akana alaihi wisrun. Nah dekne salah letak iku kan yo dosa. Mane bojo sok ben kabeh masuk elek-elek lah sok ben ahli swarga kabeh. Mergo piye wong lanang ora iso zina nak bar dikeki sing wedok, paham. Minimal ada durasi sekian jam dekne ora kuat zina. Dan itu prestasinya sing wedok. Makane jare Nabi ku api-api wong wedok sing lanang mari doyan terus. Berarti diterusno gen elek-elek wong wedok. Repot. Nabi itu, lu bukan apa-apa karena Nabi ngertine Nabi lho, kawin itu ya tarku zina.
Kawin model saiki ra engke-engkean, ngertine Nabi nek jenenge nikah ya aghdulil basar wa ahsanulil farj. Istilah aslinya Nabi tentang nikah itu aghdulil basar wa ahsanul farj itu. Saiki ono istilah sing macam-macam. Bentuk keluarga sakinah mawaddah rahmah. Engko sok ben anak tuwa ben anak ana sing rumat, kakean teori. Sing ora anak kowe nganti tuwek sapa? Sing ora anak saleh sapa? Malah do arep-arep matine bapak ya pirang. Mbok wong suka kakean teori, ya kakean apa? Nah dia anak kan enak, anak tua itu sing rumat. Kowe zaman sugih ora wali wong tuamu, paling nasib pun ndak ra ngono iku padha. Lan ambil. Paham ya? Iki ben sampean ngertos. Dengan teori ini, maka surga dan neraka dihitung seperti ilmu hakikat tadi. Paham ya? Jadi ridho Allah itu sudah ada sekarang dan itu nanti dijelmakan surga. Suhtullah sudah ada sekarang tapi nanti dijelmakan neraka. Tapi masalahnya Allah itu wujud mulai sekarang. Mulai zaman azali sampai sekarang wujud. Kalau Allah itu wujudnya sekarang, tentu ada ridhonya juga sekarang. Ada sutunya juga sekarang. Jadi kalau nunggu nanti terlambat. Nah itu orang hakikat bilang, lau asyraka laka nurul basirati la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar takhila ilaiha. Andai kan nur basirah kamu kuat, tentu melihat akhirat ya sekarang. Maksudnya melihat sutuwah ya sekarang, melihat ridho Allah ya apa? Sekarang enggak usah nanti. Akhirnya kita nyaman. Mulanya ada sahabat ketika dia di Azerbaijan ditanya, apa kamu tidak kangen Mekah? Wong kamu orang Mekah asli. Sekarang futuhat, Mekah sudah milik orang Islam. Kenapa kamu tidak kembali ke Mekah? Dia jawabnya enak. Aku kalau di Mekah paling banter ibadahku tawaf. Iku ya golek ridane pangeran. Aku ning kene nyebarno Islam, ya golek ridane pangeran. Aku ning kene wae. Jika orang-orang hakikat itu ibadah itu per detik, per menit, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Tapi kalau orang-orang syariat memang gitu. Ruang sana sholat itu naik di masjid. Tapi Allah tahu betul, kamu yang sekarang sholat di masjid itu akumulasi dari sistem organ tubuh. Yang disebut fikuli sulama menanas sudah. Kue iso tok masjid itu mergo sikilem normal, ora stroke. Kue iso mlaku mergo bar mangan. Berarti sing dadekno kowe ning masjid apa? Sistem perut kamu normal sehingga ada energi. Sistem kaki kamu normal sehingga bisa jalan ke masjid. Sistem apa saja normal. Dan itu hebatnya Rasul. Makanya Nabi pertama jawab, dalam sistem tubuh kamu minan nas sudah. Jadi sebetulnya dengan ikut namulan kula nganggep sampeyan niku ya ora wong sepele. Kalau pantas itu tak anggap ahli kayak kulo. Gara-gara ini sebetulnya kalau bisa manfaatkan tubuh sampean, yang meskipun bentuknya juga tidak jelas, itu sudah wali. Cuma tingkat sahaja Anda terhadap Allah ini yang rendah, sehingga sawangannya ya mau onggokan daging sing kluyar-kluyur ngono wae, paham nggih. Iku ora kasusé sampean ora kasus kulo, paham nggih. Paham. Itu kasus yang sampean alami, tidak kasus saya. Nak kulo ora melok-melok, paham nggih. Nah ini cobalah jadi etika kita, muhasabah kita. Jadi muhasabah itu cara berpikir kita set, kita pikir ulang. Ternyata semangatnya seorang nabi itu wastaghfir lidzambika walil mu'minun. Semangatnya itu memintakan ampun. Orang ahli tafsir tahu semua kalau nabi itu tidak mungkin dosa. Jadi itu khitabun nabi wa urida bihi ummatu, itu khitab nabi, tapi yang dimaksud itu umatnya, karena nabi tidak akan mengalami dzambun, tidak akan mengalami dosa. Sekarang enggak, kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat. Kalau di perusahaan ada teman salah, apalagi pimpinan salah itu seneng. Barokahnya salah bisa ganti kan gitu. Mungkin di dunia tokoh juga gitu, barokahnya ada tokoh salah, kita yang jadi populer sendiri. Tidak boleh seperti itu. Kita harus salimus sodri di jami'il muslimin. Jadi ini harus dilatih. Saya tadi matur sama Habib Ahmad, latihan kita jadi hidup. Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang. Kata Nabi, kalau kamu ingin disenangin Allah, ya sudah. Kalau kamu asbahta wa amseta gini-gini, perasaan kamu, kata Nabi, jangan punya perasaan ghil sama orang muslimin. Itu sudah wadzalika min sunnati. Makanya Nabi ngendikan la yablughni ahadun an ahadin syai'an. Ada yang baca la yuballighni ahadun an ahadin syai'an. Seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain. Fa inni akhruju ilaikum wa ana salimus sadri. Karena saya ingin ketemu sampean semua dalam keadaan salimus sadri, tidak punya perasaan apa-apa. Dalam konteks Indonesia, muhasabah itu sudah jadi perilaku ya, karena dulu orang tua saya, guru-guru saya kalau ngandani itu, bayangkan kalau kamu jadi dia ya. Jadi misalnya kita mentang-mentang atasan, otoriter sama bawahan, bayangkan kalau kamu jadi yang bawahan itu kayak apa. Laukun tamakanah, kalau orang Arab bilang, bayangkan kalau kamu di posisi dia. Makanya guyonannya orang-orang Indonesia itu kan orang ngaramkan
judi gitu, bareng dikasih tahu. Tapi yang menang anak jenengan, alhamdulillah. Ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya. Kalau anaknya yang menang ya seneng. Meskipun itu guyonan, tapi saya punya padanan itu dalam kitab Hikam. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiat. Suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut. Itu kalau di Hikam saya halaman 15 juga. Saya masih ingat betul. Mungkin kalau Anda beda halaman karena beda cetakan. Atau enggak punya kitabnya. Atau punya tapi tidak bisa baca. Nah itu jadi berbagai kemungkinan. Atau punya tidak bisa baca tapi dianggap jimat. Atau digo pencitraan. Banyak itu kaji-kaji tidak bisa baca kitab tapi di ruang tamunya kitabnya besar-besar. Pencitraan itu. Tapi ya bagus lah, nggak apa-apa untuk syiar. Setelah diterbangkan di alam malakut, diperlihatkan sama Allah. Ada orang pezina, ada orang syaribul khomri, ada orang mabuk, ada orang macam-macam. Allah tanya sama Nabi Ibrahim, bagaimana pendapat kamu Ibrahim tentang mereka yang maksiat? Kata Nabi Ibrahim, ya Allah habisi saja mereka. Mereka hidup di bumi engkau, makan rezeki engkau, kemudian mereka tidak taat sama engkau. Singkat cerita di fase itu, saya ulang lagi di fase itu, Allah nurutin. Sampai sekian peristiwa, mungkin 3 atau 4. Sudah, setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu, kemudian beliau diminta menyembelih anaknya. Ini versi kitab Hikam. Memang versinya banyak tentang kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Ketika mau menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim ragu. Huwa samratu fuadi. Anak saya ini buah hati saya, kenapa engkau suruh menyembelih? Terus kata Allah, apa kamu tidak ingat ketika kamu saya angkat di alam malakut, kemudian kamu usul bunuh-bunuh, saya tidak mempertimbangkan usul Anda, tapi kenapa sekarang saya merintahkan kamu mikir? Gitu. Terus, ya karena ini anak saya ya Allah. Terus kata Allah, rumang samu wong sumpukon mata ini gak gawean kau sing gawe kowe enak wae usul mata ini. Jadi sebenarnya saya yang bikin, kemudian Anda enak aja usul membunuh. Semenjak itu Nabi Ibrahim itu di eranya itu asfaqun nas, orang paling sayang sama manusia. Karena kadang kita keras itu ya kebetulan itu udah anak kita, ada keluarga kita. Cara orang Jawa itu kan gitu ya, kalau ada perempuan terus macak yang macam-macam pakai sepeda motor cowok terus wah itu luput suwuk, semoga-moga gini. Tapi setelah dikasih tahu, niku ponakane jenengan, semoga-moga selamat. Jadi jangan-jangan kemarin ahlil ma'asi itu kebetulan itu tidak keluarga kita. Kalau keluarga kita yang pernah salah pada kita, semangat kita mintakan maaf. Jangan-jangan kita didikte hukum sosial gitu. Jadi orang yang salah, kebetulan itu orang yang menservis kita. Atau keluarga kita, atau orang dekat kita. Jangan-jangan semangat kita mintakan ampun. Tapi kalau sama orang lain, kebetulan musuh kita semangatnya minta itu kena adab. Nah ini yang nggak boleh dalam Islam. Islam mengajarkan niru Rasulullah SAW, Nabi itu rahmatal lil alamin. Bahkan kemarin saya ngaji virtual sama beberapa habaib, ada Habib Ali Al-Jufri dari Mesir, ada Habib Alwi dari Kuitang, ada Habib Nabil Al-Musawa. Dari sekian habaib itu saya masih ingat diantaranya yang didawuhkan rahmatan lil alamin itu ketika Nabi adahu kaumuh, disakiti oleh kaumnya, dan itu mereka masih kafir semua. Itu mereka dapat doanya Nabi Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kayak apa baiknya Nabi, orang yang menyakiti, yang melukai, tapi Nabi masih berdoa Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sayyidina Umar dapat doanya Nabi itu yakhina kana kafiran, ketika masih kafir didoakan. Allahumma aizzal Islam bi Umar. Itu ketika masih kafir. Itu pelajaran bagi kita bahwa yang sedang tidak cocok pun itu berdapat doa kita. Ya doa supaya kondisi kita baik, hari tambah baik. Karena agama ini saya berkali-kali bilang limangka nayarjuwa hawal yaumal akhir. Agama ini diperuntukkan bagi yang selalu punya harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya cerita muhasabah ini tentang hubungan kita dengan Allah. Di Indonesia itu banyak orang fasik, banyak orang nakal. Ya di mana-mana orang nakal itu ya mayoritas, wa aksaruhum fasikun. Tapi berkahnya harapan. Mungkin saya kira nakal sok benda, mungkin saya kira sholat sok ben sholat, mungkin sekarang belum sakho, belum dermawan, suatu saat dermawan. Barokahnya itu kefasikan ini dianggap sementara, sedang fasik, sedang tidak benar. Karena kiai-kiai kita, para guru-guru kita, para habaib utamanya itu mesti bilang semoga husnul khotimah. Nah barokahnya doa itu semoga husnul khotimah itu menjadikan satu pola sosial.
Yang sedang fasik ini masih diharapkan jadi lebih baik, sehingga kita tidak ngambil sikap ekstrim, ya ingin menghabisi atau ingin mengadili, tidak, karena selalu kita punya harapan. Dan agama ini limangkan erjuwo hawal yaum akhir. Bayangkan dulu kalau yang nakal itu anak kamu, pasti kamu nggak ingin kan langsung dapat azab, dapat apa? Padahal kita semua jadi tokoh ini abul kulli, bapak dari semuanya. Sehingga ketika Rasulullah SAW jalan-jalan kemudian melihat perempuan sedang menyalakan api. Kalau apinya mati ditiup, anaknya dijauhkan. Nanti kalau sudah jauh dari api, anaknya digendong lagi. Terus kata Rasulullah, matur ke semua sahabat, Aro'aitum anna hadih tarihatan waladaha alan nar. Apa kamu berpendapat bahwa perempuan ini akan melemparkan anaknya ke neraka? Tidak ya Rasulullah. Tidak akan seorang ibu melemparkan anaknya ke api. Terus kata Rasulullah, Allahu arhamu min hadih biwaladiha. Allah lebih rahman, lebih rahim dibanding orang tua ini kepada anaknya. Ini yang harus kita kenalkan terus, kita kampanyakan terus, supaya orang hubungannya dengan Allah itu nyaman, asik. Sehingga dengan demikian selalu ada harapan bahwa yang sedang nakal ini suatu saat tobat. Kita tidak boleh menghukumi pasti begini, pasti gini, itu tidak wilayah kita. Itu juga yang dicontohkan Rasulullah SAW. Secara lahir Nabi itu nggak berkenan sama Wahsy, karena Wahsy itu salahnya salah fatal karena membunuh ahabban nasi ila Rasulillah, yaitu membunuh Sayyid Hamzah. Jadi ketika Wahsy tobat, Nabi itu nerima tobatnya. Dan ketika beliau dengan basariyahnya agak siap ketemu Wahsy karena harus ingat Sayyid Hamzah, basariyahnya diturutin. Oke, kamu iman, saya turutin, tapi jangan sering ketemu saya. Karena kalau ketemu kamu, saya masih ingat sama paman saya, Sayyid Hamzah. Kita bisa ngelola seperti itu. Kita tidak cocok sama orang, bagaimanapun mereka umat Rasulullah SAW, kita tetap mencintai mereka. Misalnya kalau beda agama, mereka sama-sama orang Indonesia, kita mencintai mereka atas nama warga Indonesia. Tapi kalau misalnya potongannya ora cocok, beda kultur, bawaannya itu mangkel no coro Jawa, ya bisa diilmoni, jangan ketemu. Wong sudah tidak cocok, ingin ketemu nyari solusi. Roh ini tok seneng itu kan ya repot itu. Ya sudah kalau nggak mati cocok ya jangan sering ketemu. Dan itu kita bisa memanage seperti itu tuh bisa. Saya berkali-kali cerita tentang Imam Syafi'i. Kalau dikasih tahu ya Imam Abu Abdillah, panggilannya Imam Syafi'i, tetangga Anda ini ternyata banyak yang nggak senang Anda. Jawabnya beliau senang. Ya bagus kalau nggak senang saya, Anda utang saya katanya. Jadi gara-gara sampean seneng aku ngatur aku ini kan. Dan mungkin sampean rasa seneng kan ya enak. Jadi hidup itu dianggap happy. Kalau seneng ya teman silaturahim, kalau nggak seneng ya nggak bakal utang gitu. Baru kayak seneng itu nggak ganggu. Gitu. Jadi dulu itu orang bisa ngelola seneng nggak seneng itu bisa. Karena ada kearifan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya selesai karena masyghul bi dzikrillah. Mereka sibuk dengan Allah. Makanya kata ulama-ulama tasawuf, kamu jangan melihat manusia perilakunya, tapi kamu juga harus ingat yang gerakkan semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian kita farah, kita senang. Makanya Nabi kalau ngutus Anas bin Malik kemudian nggak kesampaian yang diinginkan karena Anas main, ketika garwa-garwani Nabi agak tersinggung, Nabi andaikan Allah menghendaki yang saya inginkan kesampaian, pasti itu kesampaian. Jadi dianggap kegagalan Anas gak manggil yang dituju Nabi itu ya kersane Allah, ya enteng saja. Sayyidina Ali lebih parah lagi yang dialamin. Itu dalam-dalam beliau kalau dipanggil tuh gak cepet-cepet ke sana. Ketika ditanya, kenapa kamu tak panggil gak cepet ke saya? Amin tu ukubatak. Karena aku tahu kau orang baik. Orang baik itu pemaaf. Jadi makanya orang-orang soleh dulu itu bodoni itu. Makanya sekarang kalau ada orang bodoni itu mesti beda orang soleh. Kalau orang-orang soleh itu kakean husnudzon akhirnya sering dibodonin. Abdul bin Umar itu masyhur itu. Kalau ada budaknya sering sholat, sergap sholat itu dimerdekakan. Akhirnya enggak sholat pun pura-pura sholat. Akhirnya juga dimerdekakan. Ketika ditanya, kenapa engkau merdekakan? Padahal mereka sholatnya menipu engkau, kata pembisik-pembisik itu. Man khoda'ana lillah in khoda'na lah. Dia nipu atas nama Allah, berarti saat tertipu juga atas nama Allah. Enggak masalah dong, semuanya demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita ketemu mensifati Allah Ta'ala itu ghafir. Allah pemaaf. Jangan kamu enggak fair untuk diri kamu nyifati Allah ghafir, pada orang lain Allah kamu sifati syadidul iqab. Jadi Allah kamu atur, kayak MC tadi ngatur saya. Jadi Allah itu apa? Kalau pada saya ghafir, kalau pada musuh saya syadidul iqab. Itu enggak fair.
Kalau Anda punya harapan kepada Allah karena Allah Rahman Rahim, Allah Ghafir, sebenarnya Allah pada musuh kita ya bisa saja Allah Ghafir, bisa saja Allah Rahman Rahim. Sehingga kita melihat orang lain yang kita tidak cocok itu ya enteng saja. Itu min ummati Rasulillah sing tanaluhu syafa'atu, tanaluhu sa'atu rahmati, tanaluhu fair. Jangan dengan kita kayak mesti dapat rahmat, jangan orang lain kayak Allah pasti syadidul iqab. Itu tidak boleh. Sehingga ketika ada orang Badui, singkat cerita orang Badui ini kencing di masjid, semua sahabat membentak dia. Yang enggak bentak hanya Nabi tok. Saking mangkelnya orang ini karena semua sahabat bentak kecuali Nabi. Setelah dibenarin Nabi, terus Nabi nyuruh Sobbu ali dhanuban min ma'in. Setelah disucikan masjid itu, dia berdoa keras sekali. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, yang berhak dapat rahmatmu hanya saya dan Nabi Muhammad, yang lainnya jangan. Karena yang lainnya tuh jengkelin, gitu aja saya salah dimarah-marahin gitu. Jadi kalau kamu doa terbatas ya kayak orang Bedui ini, kayak orang Arabi. Apa kata Nabi? Laqad tahajjarta wasi'an. Allah yang rahmatnya luas menjadi kamu sempitkan. Karena kamu mau atur Allah hanya Rahman pada Indonesian Power, pada NU, pada kita yang orang lain nggak perlu dapat. Itu kan kasihan Islam karena Islam terus nggak dimiliki semua orang. Allah nggak dimiliki semua orang, Rasulullah nggak dimiliki semua orang karena dipek NU, dipek ormas tertentu, dipek nggak boleh seperti itu. Nggak boleh takhasyar tawasian kata Nabi, nggak boleh mempersempit zat yang rahmatnya itu luas. Ini semoga etika ini kita pakai di Indonesia. Yang sedang fase kita harapkan lebih baik. Yang sedang nggak dapat hidayah kita doakan dapat apa? Hidayah. Masyhur kan, makanya tadi saya mohon sama Habib Ali supaya Habib Ahmad supaya tetap mahalul qiyam, tabaruk sama Habib Ali di antara doa-doa di Simtud Duror masyhur itu antuqa bilal mudhniba minnah bil ghufran wal musi'a bil ihsan. Jadi harapannya para habaib, para orang-orang baik dulu ya semoga yang dosa itu dimaafkan, yang sedang salah dibuka, bikin lebih baik. Nabi itu tugasnya juga gitu. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Nabi itu tugasnya juga memintakan ampun yang sedang salah. Nah ini cobalah jadi etika kita, muhasabah kita. Jadi muhasabah itu cara berpikir kita set, kita pikir ulang. Ternyata semangatnya seorang nabi itu wastaghfir li dzambika walil mu'minun. Semangatnya itu memintakan ampun. Orang ahli tafsir tahu semua kalau Nabi itu tidak mungkin dosa. Jadi itu khitabun Nabi wa urida bihi ummatu, itu khitab Nabi, tapi yang dimaksud itu umatnya karena Nabi tidak akan mengalami dzambun, tidak akan mengalami dosa. Sekarang enggak, kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat. Kalau di perusahaan ada teman salah, apalagi miran salah itu seneng. Barokahnya salah bisa ganti kan gitu. Jadi kalau mungkin di dunia tokoh juga gitu, barokahnya ada tokoh salah, kita yang jadi populer sendiri, tidak boleh seperti itu. Kita harus salimus sodri di jami'il muslimin. Jadi ini harus dilatih. Saya tadi matur sama Habib Ahmad, latihan kita jadi hidup. Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang. Kata Nabi, kalau kamu ingin disenangin Allah, ya sudah. Kalau kamu asbahta, wa amseta, gini-gini, perasaan kamu, kata Nabi, jangan punya perasaan ghil sama orang muslimin. Itu sudah wadzalika min sunnati. Makanya Nabi ngendikan la yablughni ahadun an ahadin syai'an. Ada yang baca la yuballighni ahadun an ahadin syai'an. Seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain. Fa inni akhruju ilaikum wa ana salimus sadri. Karena saya ingin ketemu sampean semua dalam keadaan salimus sadri, tidak punya perasaan apa-apa. Karena kalau nurutin membisik, nurutin informasi itu ya repot karena orang pasti sepihak. Ada kiai yang top, datang ke kampung-kampung yang desa-desa. Kata yang seneng itu punya akhlak. Wah itu bagus orang besar datang ke kampung-kampung. Kata yang nggak seneng, wah itu jobnya kiai kecil kok diambil. Itu kan ya kasihan. Itu kan sudut pandang. Makanya saya sering bilang, akal kita ini cukup untuk mentasdik Rasulullah SAW. Meskipun perasaan kita kadang orang Jawa itu beda. Saya berkali-kali bilang sama peneliti dari Jogja, kenapa sih Gus para nabi itu kok poligami istrinya banyak? Nabi Dawud katanya itu berapa? Nabi Sulaiman malah jumlahnya agak terbatasin. Nabi Muhammad itu paling sedikit. Saya tanya gini, perempuan itu orang lemah, jadi kalau nolong orang satu gimana baik? Kalau nolong orang dua ya lebih baik, ya sudah kira-kira seperti itu. Paling tidak akal kita masih tahu, kalau orang baik, itu kan mesti baik. Nolong orang satu baik, nolong orang dua ya lebih baik, nolong orang tiga lebih baik. Tapi kalau kamu orang nggak baik, satu saja kamu terlantarin, kamu miskinkan, kamu ya tinggal diukur kan. Kalau orang baik,
nambah baik. Tapi kalau orang buruk, tambah buruk. Nah itu akal. Akal kita bisa menganalisis kenapa sih nikah itu ada yang poligami, ada yang enggak. Sudah ukur saja diri kamu. Misalnya kayak saya elek keriting, rabi terus. Memperbanyak wong elek. Orang perilaku tok raine dadi elek kabeh. Gitu. Tapi nak kowe ku ganteng, alim, ganteng, sugih. Anake ganteng-ganteng, berhubung kowe saleh ahli swarga kabeh. Mertua yo bangga karena karir kamu meyakinkan. Ini mertua kamu aja enggak bangga mau nambah. Ipar enggak bangga, mertua enggak bangga, desa kamu yang kamu wayai juga enggak. Beda dengan Nabi ketika nikah Juwairiyah itu enggak ada pernikahan sebarokah Nabi dengan Juwairiyah itu. Azharu Rasulillah, di situ habis perang banyak tawanan gara-gara jadi besanya Nabi langsung dibebaskan semua karena Azharu Rasulillah. Sekarang besanya Kanjeng Nabi. Dulu Abu Sufyan mangkalnya bukan main sama Nabi. Gara-gara putrinya dinikah terus langsung jadi. Kalau kamu kan enggak, nikah satu, nikah lagi. Satu kampung musuhi kamu. Karena istri pertama cemburu, yang kedua agak bangga. Wah itu selesai itu. Di dunia wal akhirah. Maksud saya, nganalisis Islam itu harus pakai akal. Dan akal yang dipakai, ini saya bawa ke kitab Ihya, adalah pikiran-pikiran para ulama. Makanya ketika Imam Ghazali ketika ditanya, fakaifa bi muslimin fasikin, asawwaha fi jami'i amri. Kalau kalian ketemu orang fasik, orang Islam tapi fasik, perilakunya enggak ada yang benar. Kata Imam Ghazali jawabnya lucu, aneh. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada orang Islam kecuali dia mau Islam. Membenarkan Allah dan Rasul itu sudah taatnya dia. Kok kamu tidak bisa melihat taatnya dia? Dia pikirannya kan ini pemabuk, ini tukang apa. Tapi kata Imam Ghazali, sebenarnya kamu masih bisa berpikir positif. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada seseorang Islam ketika dia milih Islam itu pasti ada taatnya, yaitu tasdik pada Allah dan tasdik kepada Rasulullah SAW. Jadi dengan pola seperti itu, maka di antara guru-guru kita yang modern ya di era Mbah Maimun, di sini ada Habib Ahmad. Habib Salim syair yang sering dibaca beliau adalah ada orang munajat sama Allah, ini cerita munajat. Itu orang itu ngendikan gini. Ana muznibun, ana mukhtiun, ana asi. Huwa rahimun, huwa ghafirun, huwa afi. Ya Allah, saya mukhti, saya orang yang salah. Ana muznib, saya orang yang dosa. Ana asin, saya sering maksiat. Tapi engkau ya Allah, engkau ghafir, pemaaf. Engkau rahim, maha pengasih. Engkau afin, yang mudah memaafkan. Terus kata orang ini, ya agak kurang ajar, tapi saking senengnya sama Allah. Qobal tuhunna salasatan bisalasati. Ya gini saja ya Allah, sifat engkau diadu dengan sifat saya. Engkau Tuhan, Gusti, enggak boleh kalah. Katanya. Terus wasatahliban ausofu ausofi. Dan engkau pasti pemenangnya. Gitu. Jadi ada orang rayu Allah dengan cara seperti itu, ya ada. Ya. Saya ini manusia, salah saya banyak. Engkau ampunannya banyak. Engkau Tuhan, Gusti, enggak boleh ampunan Anda, ampunan engkau kalah dengan salah saya. Enggak boleh Tuhan kok kalah. Nah, jadi untuk supaya orang punya harapan gitu. Banyak juga wali-wali yang jadab ketika datang ke makam Rasulullah SAW. Itu kalau dongo ya agak kacau sebetulnya, cara syariat agak kacau. Ya Allah, engkau punya dua pilihan. Jika engkau menjadikan saya soleh, surah habibu, yang senang kekasihmu, yaitu Rasulullah SAW. Tapi jika engkau menjadikan saya fasik, surah aduwuk, yang senang itu setan. Monggo jenengan mau menyenangkan kekasih jenengan, mau menyenangkan musuh jenengan, monggo. Jenengan bebas kok memilih. Nah, mestinya Allah ya senang menyenangkan kekasihnya. Jadi ya, intinya Allah dipaksa untuk menjadikan dia orang soleh gitu. Jadi kayak kemarin itu Pak Bu siapa? Yang kesini itu yang sama jenengan itu. Kuliah ke sini itu sama Habib Ahmad. Saya pertama enggak mau, lama-lama Habib Ahmad. Ini gimana, Gus? Orang taunya saya dekat jenengan, kalau enggak kasil saya waduh Habib. Ini kayak doanya wali yang tadi. Enggak punya pilihan, Bu. Enggak ada pilihan ini. Jadi saya mohon muhasabah itu dimulai cara berpikir. Makanya di sini sebetulnya teks ini supaya dapat barokahnya Ihya, ini kitab yang disenangi para habaib, para ulama. Sebetulnya teks di muhasabah itu redaksinya gini ya, yang lengkap. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinuha qabla an tuzanu wa tahayya'u lil ardil akbar. Jadi ada kata wazinu, jadi ukur. Perilaku Anda ini diukur, ditakar. Misalnya kita sebagai suami kan ya punya hal-hal yang kita tidak ideal. Cara wong Jawa mesti pesek. Cara rezeki ya pas-pasan itu. Dan kita juga kalau makanya enggak boleh tanya
istri begini, apa saat cinta pertama Anda? Pasti Anda kecewa. Orang jadi istri hanya korban terakhir gitu. Sudah. Karena orang kalau ngelamar kemana-mana gak jadi, yang jadi istri itu pasti korban terakhir gitu. Jarang istri pilihan pertama, jarang. Ayo semua yang nikah. Rata-rata itu pilihan Anda pertama Pak, dari sekian ditolak di mana-mana terus. Ya perempuan terakhir. Kamu juga korban terakhir gitu. Itu wali-wali dulu kalau ngandani kita itu sederhana. Antal ini masyhur diceritakan Habib Zain bin Semit dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Alhamdulillah sudah ngaji bareng ya, bersama guru kita Gus Bak tercinta, bersama channel Barokah Ngaji. Semoga bermanfaat dan barokah untuk kita semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.